Setelah kalah 1-2 dari Cina, posisi timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terjepit. Saat ini, Indonesia berada di peringkat kelima dengan 3 poin dari 4 pertandingan, unggul head-to-head dari Cina yang berada di posisi ke-6. Jepang memimpin klasemen dengan 10 poin, diikuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang masing-masing mengumpulkan 5 poin. Menghadapi sisa laga melawan tim kuat seperti Jepang dan Australia, peluang Indonesia untuk lolos semakin tipis. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk lolos langsung, Indonesia harus finish minimal di posisi 2 besar grup. Namun, dengan performa yang tidak konsisten dan sisa lawan yang berat, tugas ini menjadi sangat sulit. Timnas Indonesia harus memenangkan setidaknya 3 laga sisa dan berharap tim-tim di atas mereka kehilangan poin. Margin gol juga penting, mengingat Indonesia saat ini memiliki selisih gol 1, sementara Jepang memiliki oleh 14. Jika gagal finish di posisi 2 besar, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengejar tiket ke putaran keempat. Peluang mengamankan posisi keempat untuk lanjut ke ronde 4. Jika Indonesia tidak mampu finish di 2 besar, masih ada kesempatan untuk lolos ke ronde keempat dengan finish di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir. Indonesia harus mengalahkan Bahrain dan Cina di laga kandang, sambil menjaga performa di laga berat melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Finish di posisi keempat setidaknya akan membawa Indonesia lanjut ke putaran berikutnya, di mana mereka akan bersaing dengan tim-tim peringkat 3 dan 4 dari grup lain untuk memperebutkan tiket sisa ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pertama mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Cina di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024, skuad Garuda kalah 1-2 dari tuan rumah. Cina membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Behram Abdueli, disusul gol Zhang Yuning menjelang babak pertama berakhir. Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui Tom Haye di menit ke-86. Gol Tom Haye terjadi setelah lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Bola yang sempat dihalau pemain Cina jatuh ke kaki Haye yang berhasil memanfaatkannya menjadi gol. Pelatih Shin Tae-yong mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Tom Haye di babak kedua. Namun, meski terus menekan, Indonesia gagal menyamakan kedudukan. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya menelan 3 kekalahan beruntun. Sementara itu, kekalahan ini membuat Indonesia tertahan di papan tengah klasemen grup C. Setelah kekalahan ini, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Skuad Garuda berharap bisa bangkit dan meraih hasil positif di kandang. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Di grup C, jadwal matchday 4 akan menyajikan duel seru antara Tiongkok melawan Indonesia serta Arab Saudi yang akan bertemu Bahrain. Saat ini, Jepang menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna dengan raihan 9 poin setelah 3 laga, mencetak 14 gol tanpa kebobolan. Mereka akan menghadapi Australia, yang mengumpulkan 4 poin dan berada di posisi kedua. Sementara itu, timnas Indonesia, yang meraih 3 poin dari 3 laga sebelumnya dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, kini akan melakoni laga penting melawan Tiongkok. Pada laga terakhir, Indonesia bermain imbang 2-2 di kandang Bahrain. Tiongkok, di sisi lain, masih mencari poin perdana setelah kalah telak 0-7 dari Jepang, 1-2 dari Arab Saudi, dan 1-3 dari Australia. Kini, mereka terpuruk di dasar klasemen grup C tanpa raihan poin. Pertandingan antara Tiongkok dan Indonesia akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam, 15 Oktober 2024, dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wasit Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab akan memimpin laga ini. Selain itu, Arab Saudi akan bertemu Bahrain dalam laga yang juga tidak kalah penting. Kedua tim mengoleksi 4 poin, dengan Arab Saudi berada di atas Bahrain berkat selisih gol. Jelang laga melawan Bahrain, Martin Paes mengutarakan mimpinya bermain untuk timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Sang kiper berusia 26 tahun telah menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak bulan lalu dan tampil apik dalam 2 laga pertamanya, membantu skuad Garuda meraih 2 poin melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, kondisi Paes dirisaukan jelang laga kontra Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, esok karena cedera pergelangan tangan. Meski tidak terlalu parah, cedera ini cukup membuatnya absen dalam 2 laga terakhir FC Dallas.
Paes berbicara tentang mimpinya bermain di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, negara tempat ia berkarir bersama FC Dallas. Saya pikir ini adalah mimpi yang indah. Kami harus memiliki tujuan besar untuk meraih bintang, kata Paes. Bagi saya, Piala Dunia 2026 di AS akan menjadi lebih istimewa setelah melihat bagaimana liga dan popularitas sepak bola berkembang di negeri ini. Paes yakin bahwa peluang tim asuhan Shin Tae-yong untuk tampil di Piala Dunia sangat besar, terutama karena skuadnya berisikan banyak pemain muda. Dengan tambahan jatah perwakilan Asia di Piala Dunia 2026 dari semula 4,5 menjadi 8,5, peluang semakin terbuka lebar. Paes juga bercerita tentang pengalamannya bermain di hadapan lebih dari 70.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, saat melawan Australia pada 10 September 2024 lalu. 5 penyelamatan yang dilakukannya membuat Paes dinobatkan sebagai Man of the Match, dan ia merasa energi yang diberikan supporter sangat membantu performanya. Sungguh luar biasa, apalagi pada pertandingan kedua di Jakarta yang dihadiri 80.000 supporter. Mereka memberikan begitu banyak energi sehingga tidak sulit untuk memberikan segalanya, itu tutupnya. Timnas Indonesia dalam kondisi baik menjelang duel melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda siap memburu kemenangan pertama mereka. Sebanyak 26 pemain telah menjalani latihan di Bahrain, hanya Martin Paes yang masih dalam perjalanan. Kondisi Paes sempat dipertanyakan karena cedera minor di pergelangan tangan, namun akan diperiksa oleh tim medis setibanya di Bahrain. 2 sesi latihan telah dilaksanakan, dan manajer tim, Sumarji, menegaskan semua pemain dalam keadaan baik dan berlatih dengan riang. Alhamdulillah kondisi keseluruhan tim sangat baik. Tidak ada yang cedera dan dukungan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sangat luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin, ujar Sumarji. Timnas Indonesia mendapat tambahan tenaga dari Mes Hilgers dan Eliano Rejders yang sudah siap dimainkan. Laga melawan Bahrain akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 WIB di National Stadium Bahrain. Sebelumnya, Indonesia meraih hasil imbang melawan Australia dan Arab Saudi. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan 2 poin, sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 akan dimulai pekan ini. Pastikan Anda tidak melewatkan aksi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Coach Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 nama pemain yang dibawa untuk bertanding ke Bahrain dan Cina. Para pemain kini sedang bersiap di Bahrain jelang laga tanggal 10 Oktober mendatang. Jadwal Timnas Indonesia. Kamis, 10 Oktober 2024, Bahrain versus Indonesia, pukul 23 WIB di Bahrain National Stadium. Selasa, 15 Oktober 2024, Cina versus Indonesia, pukul 19 WIB di Qingdao Youth Football Stadium. Daftar pemain Timnas Indonesia. Penjaga gawang: Martin Paes, FC Dallas. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Hernando Ari, Persebaya. Pemain bertahan: Asnawi Mangkualam, Port FC. Jordi Amat, Johor Darul Teazim. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Shain Patinama, KAS Eupen. Pratama Arhan, Suwon FC. M. Ferrari, Persija. Rizky Ridho, Persija. Sandy Walsh, KV Mechelen. Jai Idzes, Venezia. Mes Hilgers, FC Twente. Wahyu Prasetyo, Malut United. Gelandang: Tom Haye, Almere City. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Ricky Kambuaya, Dewa United. Nathan Choyaon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Eliano Rejders, PC Zwolle. Penyerang.